Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu meskipun dalam kondisi pandemi ya. Tentunya karena kondisi pandemi kita masih harus bertemu secara virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar. Nah, gimana nih kabar anak-anakku semua? Anak-anak hebat, tetap semangat ya. Baik. Nah, anak-anakku yang hebat dan cerdas, hari ini kita akan masuk ke materi pertama, yaitu materi Bahasa Indonesia kelas 7 teks deskripsi. Ya, kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Mau tahu lebih banyak terkait dengan teks deskripsi? Kita simak bareng-bareng ya. Ini materi kita, teks deskripsi, materi Bahasa Indonesia kelas 7 SMP. Ini nama Ibu Delia Paramita, salah satu guru di SMP Negeri 252 Jakarta. Kita simak bareng-bareng ya. Nah, apa saja ya sih yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah pertama, kita akan bahas pengantar dulu. Kemudian baru masuk ke definisi. Setelah itu, kita akan masuk ke ciri-cirinya, ciri-ciri teks deskripsi. Apa sih yang membedakan teks deskripsi dengan teks-teks yang lainnya? Nah, supaya tahu apa bedanya, kita harus tahu dulu ciri-cirinya. Di sini akan kita bahas. Kemudian, kita akan masuk ke struktur teks deskripsi. Kita juga akan masuk ke tujuan teks deskripsi. Kita juga akan bahas kebahasaan teks deskripsi. Kemudian sampai pada contoh teks deskripsi, sebetulnya seperti apa sih yang disebut dengan teks deskripsi? Nah, kita akan bahas sampai ke contoh nih ya. Dan terakhir, tentu saja supaya semakin keren, semakin hebat, semakin pinter, tentu ada latihan, yaitu tentang tugas teks deskripsi. Tugasnya, latihannya nggak sulit, tapi menyenangkan. Ingat ya, belajar kita harus menyenangkan, tugasnya pun menyenangkan. Oke? Sudah paham yang akan kita bahas ya? Ada beberapa poin. Kita akan masuk ke poin yang pertama, yaitu pengantar. Nah, pengantarnya akan Ibu sajikan sebuah video. Anak-anak, simak tayangan berikut dulu ya. Selamat menyaksikan. Nah, sudah disimak ya videonya ya. Kira-kira apa yang tergambar dalam pikiran kita? Pemandangan indah, keren ya. Karena kita melihat secara langsung meskipun melalui tayangan video. Nah, kira-kira bisa nggak ya kita membuat orang lain membayangkan seperti itu tapi tidak melihat video, tidak melihat gambar, tapi membaca tulisan? Bisa? Harus bisa. Kalau sudah bisa seperti itu, berarti kita sudah menulis teks deskripsi. Jadi intinya teks deskripsi itu menggambarkan atau melukiskan sesuatu melalui tulisan. Bentuknya seperti apa, di sana ada apa aja, keindahannya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, ditulis tuh. Seolah-olah orang melihat langsung, padahal tidak. Melalui tulisan. Jadi pas baca, oh seperti ini laut itu, oh seperti ini gunung itu. Setelah baca, berarti tulisan itu termasuk teks deskripsi ya. Oke, untuk lebih jelas lagi seperti apa teks deskripsi akan Ibu jelaskan lebih jelas dan rinci. Semoga bisa disimak dan dipahami dengan baik.
Nah, pertama kita akan bahas ke pengertian dulu. Nah, kita buat mudah aja pengertian ya. Kita buat mudah. Yang disebut dengan teks deskripsi itu tadi, kita bisa menggambarkan satu objek, boleh tempat, boleh peristiwa tertentu. Jadi ingat ya, kata kuncinya adalah gambaran, menggambarkan. Apa yang digambarkan? Boleh objek, boleh tempat, atau peristiwa tertentu. Tujuannya apa? Kepada siapa? Kepada pembaca, supaya jelas dan terperinci. Jadi jelas, terperinci. Jangan sampai setengah-setengah, tapi harus jelas dan terperinci kepada pembaca. Karena kita yang menulis disebut penulisnya, ya. Kemudian apa lagi sih? Nah, tujuan lainnya agar pembaca seolah-olah melihat, seolah-olah mendengar dan merasakan sendiri. Padahal tidak, hanya baca lewat tulisan kita. Keren ya kalau kita bisa menulis teks deskripsi ya. Keren, tapi mudah banget, sangat mudah teks deskripsi itu. Nanti kita belajar bareng-bareng. Lanjut ya. Apalagi nih? Supaya apa sih? Supaya pembaca itu memperoleh kesan mendalam. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa rimbunnya. Oh, betapa luar biasanya pemandangan ini, gitu ya. Padahal mereka cuma membaca dari tulisan kita dalam bentuk teks deskripsi. Seperti itu ya. Jelas ya. Jelas apa jelas? Sangat jelas. Nah, lebih jelasnya kita rangkum seperti ini. Jadi yang disebut dengan teks deskripsi adalah teks yang berisi gambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Jadi kata kuncinya di sana adalah berisi gambaran, boleh objek, boleh tempat, atau peristiwa kepada siapa? Tentunya kepada tentunya kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Sampai di sini untuk pengertian, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi ingat, kata kuncinya adalah gambaran. Ibu ulangi lagi nih supaya tidak bingung. Apa yang digambarkan? Boleh objek, boleh tempat, boleh peristiwa tertentu. Kepada siapa? Kepada pembaca. Jelas sampai sini ya? Jelas. Kita lanjut. Kita akan bahas ke ciri-ciri supaya kita lebih kenal lagi nih dengan teks deskripsi. Kira-kira apa ya ciri-cirinya ya? Ciri-ciri yang pertama, namanya juga deskripsi, tentu harus menggambarkan atau melukiskan. Ciri-ciri yang kedua, melibatkan kesan indera, karena kita kan mau membuat pembaca merasakan langsung. Jadi ada kesan indera, bentuk, kita sebutkan bentuknya misalnya, ada apa aja di sana. Kemudian yang ketiga, melibatkan ciri-ciri objek. Nah, sebetulnya kalau kita sudah menuliskan ciri-ciri objek, itu berkaitan langsung dengan melibatkan kesan indera tadi ya. Kemudian membuat pembaca mendengar atau merasakan sendiri. Nah, sebetulnya kalau kita sudah paham pengertian teks deskripsi tadi, kita akan paham juga mengenai ciri-ciri ini ya. Jadi yang namanya deskripsi berarti menggambarkan atau melukiskan, kemudian melibatkan kesan indera, kemudian menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci, kemudian membuat pembaca mendengar atau merasakan sendiri. Sampai sini mungkin jelas ya. Ini materi pertama kita, bagian pertama kita untuk teks deskripsi, yaitu pengertian dan ciri-ciri. Sampai sini mudah-mudahan jelas ya. Kita lanjutkan ke materi teks deskripsi yang lainnya, yaitu tujuan. Kira-kira untuk apa sih kita menulis teks deskripsi? Ya, tujuan utamanya tentu menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Sesuatunya tadi boleh objek, boleh tempat, boleh apa aja ya. Nah, secara tujuan teks deskripsi itu dibagi menjadi dua. Ada deskripsi sugestif, ada deskripsi ekspositoris. Ibu ulangi ya, secara tujuan teks deskripsi itu dibagi menjadi dua. Ada deskripsi sugestif, ada deskripsi ekspositoris. Nah, yang sugestif, namanya juga sugestif, berarti memberikan sugesti. Tujuannya untuk menciptakan pengalaman kepada diri pembaca agar mereka itu bisa berkenalan langsung dengan objeknya. Sedangkan
Tujuan dari deskripsi ekspositoris, expose itu berarti ada informasi, berarti memberikan identifikasi atau memberikan informasi mengenai objeknya nih. Ya, kalau yang pertama yang deskripsi sugestif itu menciptakan pengalaman, gimana supaya pembaca punya pengalaman sendiri terhadap objek yang kita tuliskan. Gak usah bingung-bingung, intinya memberikan sugesti gitu ya. Yang kedua, deskripsi ekspositoris. Tujuannya memberikan informasi. Ingat aja, ekspositoris. Eksposisi ada teks eksposisi kan? Teks yang berisi informasi. Nah, sama deskripsi ekspositoris juga memberikan informasi mengenai objek. Karena dia teks deskripsi, maka tentu ada objek yang kita berikan informasinya. Sampai sini jelas ya? Oke, kita lanjut kalau sudah jelas. Yang berikutnya adalah pembagian teks deskripsi secara umum nih. Secara umum gampang banget. Kita bagi menjadi 3. Nah, ibu singkat menjadi TU atau TWO. Apa? T, kemudian W, dan O. T-nya adalah tempat. Ingat ya, T-nya adalah tempat, W-nya adalah waktu, dan O-nya adalah orang. Boleh diulangi? TWO. Betul, tuh. T-nya adalah tempat, W-nya adalah waktu, O-nya adalah orang. Wah, keren nih. Kalian baru menyimak sebentar sudah bisa. Nah, ini pembagiannya secara umum. Ini apa nih kira-kira? Berisi tentang tempat ya, ini tempat. Salah satu tempat di mana nih? Ada yang tahu? Ya, salah satu tempat di Korea Selatan nih. Ya, mungkin kalau yang sudah pernah berkunjung ada tempat seperti ini. Kalau yang belum pernah, bisa lihat di internet banyak ya. Kemudian, nah, yang kedua adalah waktu. Yang ketiga adalah orang ya. Ini ada orang ya, ada tempat, ada orang. Tapi fokus kita di sini adalah orang. Jadi, secara umum jenis teks deskripsi ada 3. Ada apa aja? Ingat, ada TWO. TWO, TWO, TWO. Tempat, waktu, dan orang. Bisa tempat, bisa waktu, bisa orang. Jelas ya? Kalau tempat berarti yang kita gambarkan adalah keadaan satu tempat. Kalau waktu berarti ya waktu yang kita gambarkan. Sore harikah, malam harikah, pagi harikah, dan lain-lain. Kalau orang ya berarti kita menggambarkan orang. Ini secara umum ya, tapi ada jenis teks deskripsi yang lainnya. Ini yang kita bahas hanya secara umumnya saja. Jelas sampai di sini? Jelas apa jelas? Oke, sangat jelas. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kita lanjutkan ya. Ini materi bagian kedua kita. Tadi setelah belajar terkait dengan apa tadi? Pengantar dan definisi, kemudian ke ciri-ciri. Yang berikutnya adalah ke tujuan ya. Tujuannya kita bagi secara umum, kemudian secara tujuan tadi jenis-jenisnya ya. India TWO. Nah, muncul ya. Jelas ya. TWO tempat, waktu, dan objek. Kemudian yang akan kita bahas berikutnya adalah kebahasaan teks deskripsi. Nah, ini materi yang ketiga kita. Materi yang ketiga kita untuk teks deskripsi adalah kebahasaan teks deskripsi. Anak-anak boleh lebih fokus karena kita akan bahas kebahasaannya nih, agak ilmiah. Ya, bagian dari ilmiah dari materi bahasa Indonesia ya kebahasaannya. Nah, ibu kasih gambar piala supaya yang terpikir dalam benak kita adalah semangat belajar untuk terus berprestasi ya. Oke, yang akan kita bahas sekarang adalah kebahasaan teks deskripsi. Nah, ini dia kebahasaan teks deskripsinya. Pertama, di dalam teks deskripsi itu tentu kita akan menemui beberapa, ada kata benda, ada kata sifat, ada bahasa kiasan. Ada kata benda, kata sifat, ada bahasa kiasan. Ini bagian pertama yang kita bahas untuk kebahasaannya. Nah, kata benda apa sih? Kata benda mungkin waktu SD pernah belajar ya. Kata benda berarti ya berkaitan dengan benda. Benda itu bisa
benda mati, bisa benda hidup ya. Contohnya di sini ada sekolah. Nah, sekolah berarti kata benda ya. Ada buku, ada rumah, dan lain-lain, banyak ya. Kemudian ada kata sifat, berarti yang biasanya kata sifat itu menggambarkan benda tadi. Misalnya sekolah, sekolahnya bagus. Nah, sekolah itu kata benda, bagus itu kata sifat ya. Kata sifat mengandung kata sifat yang bersifat menggambarkan, tapi kata sifat di sini kata sifat yang menggambarkan. Di sini ada contohnya, 1 siswa rajin, 2 kaos kaki putih. Nah, ada kata rajin, ada kata putih, itu adalah kata sifat. Juga ada bahasa kiasan, mengandung bahasa kiasan berupa perumpamaan atau metafora ya, ada perumpamaan. Jadi ada sesuatu yang diumpamakan melalui bahasa, yaitu bahasa kiasan. Contohnya, kulitnya lembut seperti benang sutra. Kulitnya lembut seperti benang sutra. Kan pada kenyataannya kulitnya nggak seperti benang sutra ya, tapi diumpamakan seperti benang sutra. Seperti itu. Misalnya contoh yang lainnya, ada yang bisa menyebutkan? Ya, boleh. Misalnya, suaranya indah seperti apa misalnya? Suaranya indah seperti petot. Contoh yang lainnya misalnya, semangatnya keras bagaikan baja. Nah, di situ semangatnya keras, saking kerasnya semangatnya diumpamakan seperti baja. Baja itu kan keras. Paham ya? Itu perumpamaan melalui bahasa kiasan. Nanti contoh-contoh yang lainnya bisa kita bahas di kesempatan yang lain, atau teman-teman bisa mencari sendiri contoh-contoh bahasa kiasan. Nah, ini kita bahas kebahasaan teks deskripsi yang lainnya. Ada frasa, ada kata kerja, ada kata keterangan. Frasa ini berarti gabungan kata ya. Frasa ini berarti gabungan kata. Tidak hanya satu kata tapi sudah bergabung. Kalau ada kata-kata yang sudah bergabung, dia menjadi frasa. Nah, menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Nah, frasanya di sini adalah frasa kata benda. Jadi intinya dia adalah kata benda yang sudah bergabung dengan kata yang lain. Contohnya, beliau adalah seorang kepala sekolah yang rendah hati. Nah, kata bendanya kan kepala sekolah, rendah hatinya adalah kata sifat. Nah, tapi karena sudah bergabung, sudah ada beberapa kata disebut dengan frasa ya. Kemudian yang kelima, tadi kan sudah 3. Kemudian yang keempatnya frasa, yang kelimanya adalah kata kerja. Mengandung kata kerja. Nah, kata kerjanya di sini berisi perasaan atau pendapat ya, dengan tujuan mengungkapkan pandangan pribadi penulis mengenai subjeknya. Jadi tujuannya mengungkapkan pandangan pribadi penulis mengenai subjek yang ditulisnya. Isinya ya boleh perasaan, boleh pendapat. Tapi yang disebut dengan kata kerja mudah-mudahan tidak sulit ya. Jadi secara umum kelas kata atau jenis kata dalam bahasa Indonesia itu sebetulnya banyak. Tapi yang paling umum yang harus kita pahami secara mendasar ada kata kerja, ada kata benda, ada kata sifat. Nah, kata benda dan kata sifat sudah tadi kita bahas. Nah, kata kerja berarti isinya aktivitas atau kegiatan atau yang lainnya. Tapi bisa juga berisi perasaan atau pendapat ya. Kemudian yang terakhir ada kata keterangan. Mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi, karena misalnya ada waktu, berarti ya di sana ada keterangan waktu. Tempat berarti keterangan tempat. Dan lain-lain. Contohnya misalnya dengan cepat. Itu kan keterangan cara. Di rumah, keterangan tempat. Di kantin berarti keterangan tempat. Pada sore hari berarti keterangan waktu. Ya, jelas ya kata keterangan ya. Nah, kata keterangan biasanya diawali oleh preposisi. Preposisi itu adalah kata depan. Contohnya ada di, ada ke, ada dari, ada pada, ada dengan, dan lain-lain. Jelas ya kebahasaan teks deskripsi ya. Kita ulangi kebahasaan teks deskripsi. Pertama ada kata benda,
ada kata sifat, ada bahasa kiasan. Kata benda, kata sifat, ada bahasa kiasan. 3 yang pertama. 3 yang berikutnya adalah ada, iya betul, ada frasa, ada kata kerja, ada kata keterangan. Semuanya sudah dijelaskan, mudah-mudahan jelas. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan melalui kolom komentar. Insya Allah nanti Ibu jawab ya. Berikutnya adalah strukturnya. Nah, tentu yang namanya sebuah teks pasti punya struktur. Ada apa aja sih di dalamnya gitu ya. Nggak asal nulis, tapi tentu berdasarkan kaidah kebahasaan dan struktur yang sudah kita pahami nih. Strukturnya yang pertama ada deskripsi umum, ada yang kedua ada deskripsi bagian. Deskripsi umum namanya juga umum, berarti disebutkan secara umum dulu. Nah, isinya deskripsi umum ini adalah definisi atau identitas objek yang dideskripsikan. Misalnya lokasi, sejarah, dan makna objek yang dideskripsikan. Nah, ini bukan objek ya, tapi objek. Oke? Salah ketik dikit, gak apa-apa ya. Jadi, nanti lebih jelasnya kita bahas ke contoh ya. Kemudian yang berikutnya adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian berarti ya bagian-bagian dari yang umum tadi. Penjelasan tentang klasifikasi atau pembagian objek yang dideskripsikan. Jelas ya? Strukturnya ada 2, ada deskripsi umum, deskripsi bagian. Sangat mudah untuk diingat. Deskripsi umum, deskripsi bagian. Umumnya kemudian ada bagian-bagiannya. Oke? Jelas. Jadi kalau misalnya Ibu gambarkan terkait dengan struktur teks deskripsi, misalnya kita beli beli kue atau beli apa gitu ya, kita lihat kan secara umum dulu tuh. Nah, pas kita makan, pas kita buka, misalnya kita beli roti, kita lihat secara umum dulu. Oh, bentuknya bulat, atasnya ada kayak kecoklatan gitu, bawahnya agak putih misalnya. Setelah dibuka ada bagian-bagiannya tuh, ternyata di dalamnya ada kacang, ternyata di dalamnya ada coklat, ada keju, dan lain-lain. Nah, secara sekilasnya itu namanya umumnya, deskripsi umum. Sama seperti struktur teks deskripsi. Ada deskripsi umumnya, ada deskripsi bagiannya. Jelas ya untuk struktur ya? Kita lanjutkan. Itu materi yang keempat kita. Ini masih bagian dari materi yang keempat ya. Karena sudah sampai ke struktur, berarti kita sudah bisa bahas contohnya nih. Contoh teks deskripsi. Kita lihat contohnya ya. Oke. Teks yang Ibu contohkan adalah teks deskripsi yang berjudul semangka. Kita baca bareng-bareng ya. Semangka. Semangka adalah salah satu jenis buah yang mengandung banyak air. Buah semangka memiliki biji di dalamnya. Biasanya ada semangka yang memiliki biji warna putih atau hitam kecoklatan. Buah semangka sendiri berwarna merah merona. Buah ini sangat cocok dinikmati ketika musim panas. Kesegaran buah ini sangat cocok untuk menghilangkan rasa haus. Sensasi buah semangka ketika dimakan pada saat digigit akan terasa renyah dan menumpahkan air dari dagingnya ke dalam mulut. Sensasi ini menjadi favorit banyak orang. Kebayang ya, kegambar ya bagaimana makan buah semangka ya. Nah, ini disebut dengan teks deskripsi. Kita lanjutkan. Makan buah semangkanya nih. Kulit buah semangka berwarna hijau belang-belang putih. Tergambar? Oke. Hijau tua atau kuning keputihan. Meskipun kulitnya hijau, tapi buah semangka tetap berwarna merah dan rasanya manis. Buah semangka memiliki berbagai ukuran sesuai beratnya. Semakin besar buah semangka, maka semakin besar pula ukurannya. Terbayang buah semangka? Padahal kita cuma baca ya. Ini disebut dengan teks deskripsi. Semakin jelas ya setelah kita baca contoh. Baik, kita baca paragraf terakhir. Bobot buah semangka bervariasi mulai dari 4 kg sampai 20 kg. Semangka yang berukuran kecil pada umumnya mencapai 4 sampai 5 kg. Sementara buah semangka yang berukuran sedang beratnya mencapai 6 sampai 10 kg. Jika beratnya sudah lebih dari itu, berarti sudah termasuk buah semangka yang ukurannya besar ya.
Ini dia contoh teks deskripsi, jelas ya. Kita nggak lihat buah semangkanya, kita nggak makan buah semangkanya, tapi ketika kita baca, kita seolah-olah merasakan buah semangka, kita seolah-olah melihat buah semangka. Itu yang disebut dengan teks deskripsi. Mudah-mudahan sangat jelas. Setelah ini kita bisa menulis teks deskripsi dengan lancar. Nah, sekarang sudah kita bisa analisis nih, mana nih kira-kira strukturnya. Mana yang tadi strukturnya apa aja? Ya, ada apa tadi? Strukturnya? Ya, definisi umum, ada definisi bagian. Kira-kira yang definisi umum yang mana? Iya, betul. Yang paragraf pertama itu disebut dengan definisi umum. Jadi satu paragraf itu disebut definisi umum karena menjelaskan buah semangka secara umum. Sedangkan 3 paragraf di bawahnya itu disebut dengan definisi bagian. Ibu ulangi supaya jelas ya. Teks deskripsi yang berjudul semangka ini, paragraf pertama itu adalah struktur dari definisi umum karena menjelaskan buah semangka secara umum. Ciri-cirinya ada kata adalah. Biasanya kalau definisi umum ada kata adalah, merupakan gitu ya. Semangka adalah, melon adalah, laut adalah, gunung adalah. Nah, itu pasti bagian definisi umum ya, bagian awalnya dulu di paragraf pertama. Yang paragraf berikutnya disebut dengan definisi bagian. Jelas ya? Baik, kalau sudah sangat jelas, nanti kita sama-sama mengerjakan latihan-latihannya sangat menyenangkan. Ya. Sekali lagi, kalau ada yang mau ditanyakan boleh bertanya di kolom komentar. Tugasnya kalian silahkan tonton ya. Tugasnya suruh nonton, enak banget kan? Iya, tugasnya suruh nonton video tentang keindahan alam di mana saja. Boleh di YouTube, boleh di TV, boleh di mana saja, boleh di HP, boleh, atau kita bisa kalau nggak mau nonton, kita lihat sekeliling rumah, adakah pemandangan alam di sana? Itu pun boleh. Jadi boleh melihat secara langsung, boleh nonton ya. Kalau misalnya di rumahnya, karena di Jakarta kanan kirinya rumah, mau searching di YouTube boleh, mau lihat di TV misalnya ada acara-acara tentang jalan-jalan biasanya menyuguhkan pemandangan alam, itu pun boleh. Yang penting tugas pertamanya adalah nonton dulu. Setelah itu boleh coret-coret, tulis-tulis sedikit tentang teks deskripsi yang sudah kita bahas ya. Sesuai dengan strukturnya, ada 2 doang, ada definisi umum, ada definisi bagian strukturnya tadi ya. Kemudian yang kedua, tadi sudah kita bahas ciri kebahasan teks deskripsi, nanti ditulis ulang ya. Oke, itu saja tugas yang menyenangkannya dan materi yang menyenangkannya untuk teks deskripsi. Kita sudah seolah-olah dibawa ibu ajak untuk makan semangka, melihat semangka, padahal tidak. Tadi juga di awal sudah ibu tayangkan videonya, sangat indah ya. Mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dipahami atau salah. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan atau ada komentar boleh dituliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak, sangat senang bertemu anak-anak semuanya, luar biasa hebat-hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran menyenangkan berikutnya.